Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Ragilia dengan NIM 240211014 dari kelas IK 24A akan membahas materi bab 3, yaitu sifat-sifat komunikasi antar pribadi. Jadi apa sih sebenarnya komunikasi antar pribadi itu? Menurut para ahli, ini bukan sekedar ngobrol biasa. Keberhasilannya sangat bergantung pada situasi. Karena hubungan manusia itu dinamis dan selalu berubah. Nggak ada satu definisi yang pasti. Nah, penting juga untuk diingat, nggak semua interaksi antara dua orang bisa disebut komunikasi antar pribadi. Harus ada tahap-tahap yang dilewati sampai akhirnya kedua pihak saling memahami pikiran dan perasaan masing-masing. Para ahli seperti Reardon, Effendi, Porter, dan Samovar merumuskan ada 7 sifat utama dari komunikasi antar pribadi. Apa saja sih itu? Yang pertama, melibatkan perilaku verbal dan nonverbal. Yang kedua, ungkapan spontan, scripted, and contrived. Yang ketiga, bersifat dinamis. Yang keempat, melibatkan umpan balik, interaksi, dan koherensi. Yang kelima, dipandu aturan intristik dan ekstristik. Yang keenam, merujuk pada tindakan. Dan yang ketujuh, melibatkan persuasi. Nah, sekarang ayo kita kupas satu-satu. Nah, setiap hari kita berkomunikasi menggunakan pesan verbal dan nonverbal. Kalau verbal itu jelas, apa yang kita ungkapkan atau tulis. Nah, yang nonverbal ini yang sering gak kita sadari, tapi dampaknya besar. Ada proksemik, yaitu bahasa jarak. Contohnya nih, orang timur lebih nyaman ngobrol sambil berpelukan, sementara orang Jawa mungkin menjaga jarak. Nah, bahkan konsep waktu bisa beda. Sore bagi orang Jawa itu setelah maghrib, tapi bagi orang timur itu jam 4 atau 5 petang. Lalu ada kinesik atau bahasa tubuh. Misalnya, mengacukan 2 jari sebagai simbol partai, menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju, atau kebiasaan menopang dagu saat bingung. Terakhir itu ada paralinguistik, yaitu nada suara yang bisa menunjukkan suasana batin kita, seperti nada tegang saat cerita horor. Nah, perilaku kita saat berkomunikasi juga ada 3 jenisnya. Yang pertama ini spontan. Ini adalah reaksi tiba-tiba yang didorong emosi. Misalnya langsung teriak horas saat bertemu kawan dari Batak, atau tiba-tiba menangis saat mendengar kabar duka. Lalu yang kedua ada scripted. Nah, ini adalah perilaku hasil belajar atau kebiasaan. Contohnya, otomatis memberi hormat pada atasan atau salaman ujung jari saat bertemu orang Sunda. The contrived ini adalah perilaku yang sudah dipikirkan matang-matang secara rasional. Misalnya, saat kamu mempertimbangkan semua untung, rugi sebelum mengambil keputusan penting. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Yang ketiga itu, komunikasi itu dinamis. Artinya, hubungan kita berkembang seiring waktu. Dari yang awalnya cuma tahu nama, jadi tahu hobi, dan cerita-cerita pribadinya. Nah, yang keempat, menghasilkan umpan balik, interaksi, dan koherensi. Komunikasi yang baik itu ada responnya, bisa membawa pengaruh atau perubahan, dan obrolannya tuh nyambung. Yang kelima, dipandu aturan intrinsik dan ekstrinsik. Ada aturan tak tertulis yang kita sepakati, misalnya topik apa yang boleh dibahas. Terus ada juga aturan karena situasi, misalnya berhenti gosip saat ada anak kecil datang. Nah, yang keenam, rujuk pada tindakan. Komunikasi bukan cuma omongan, tapi juga soal tindakan bersama. Prinsipnya adalah berbicara dengan, bukan berbicara untuk orang lain. Nah, dan yang terakhir, yang ketujuh, selalu ada unsur persuasi. Nah, setiap komunikasi antar pribadi, sadar atau tidak, adalah upaya untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan lawan bicara kita. Jadi, itulah 7 sifat komunikasi antara pribadi yang membuat hubungan kita dengan orang lain begitu unik dan berwarna. Dengan memahami verbal non-verbal, jenis perilaku, hingga aturan-aturan tak terlihat, kita bisa membangun komunikasi yang jauh lebih berkualitas dan mendalam. Oke, sekian materi yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.